Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Maulidia dengan NIM 14036251010. Video ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema analisis perkembangan peserta didik melalui film edukatif. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisis film Laskar Pelangi. Alasan saya memilih film ini karena menurut saya film ini sangat relevan dengan dunia pendidikan di Indonesia dan banyak menggambarkan bagaimana perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, kondisi ekonomi, serta peran guru dalam proses pembelajaran. Film ini juga menunjukkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas sekolah dan ekonomi keluarga. Selain itu, terdapat banyak nilai pendidikan dan perkembangan peserta didik yang dapat dianalisis menggunakan teori perkembangan seperti teori Jean Piaget, Erik Erikson, Lev Vygotsky, Abraham Maslow, Carl Rogers, serta teori perkembangan lainnya. Selanjutnya, saya akan masuk ke penjelasan singkat mengenai film yang saya analisis. Film Laskar Pelangi merupakan film Indonesia yang disutradarai oleh Riri Riza dan diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata. Jadi film ini menceritakan perjuangan 10 anak dari keluarga sederhana yang bersekolah di SD Muhammadiyah Belitung dengan kondisi sekolah yang sangat terbatas. Sekolah mereka hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang kurang layak. Namun dengan dukungan Bu Muslimah dan Pak Harfan yang sebagai guru, anak-anak tetap semangat belajar dan berusaha meraih cita-cita mereka. Tokoh-tokoh seperti Lintang, Ikal, dan Mahar menunjukkan karakter serta kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang unggul secara akademik, ada yang kreatif dalam bidang seni, dan ada yang memiliki semangat belajar luar biasa walaupun hidup dalam keterbatasan. Selanjutnya masuk ke analisis perkembangan peserta didik. Yang pertama, masuk ke perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terlihat jelas pada tokoh Lintang yang memiliki kemampuan berpikir sangat baik dalam adegan lomba cerdas cermat. Lintang mampu menjawab pertanyaan dengan cepat dan logis. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap ketika anak mulai mampu berpikir logis dan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman yang nyata. Selain itu, proses belajar anak-anak dalam film juga menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tidak selalu dipengaruhi oleh fasilitas sekolah, tetapi juga dipengaruhi semangat belajar dan dukungan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, perkembangan sosial. Jadi, perkembangan sosial terlihat dari hubungan pertemanan antar tokoh dalam film. Mereka saling membantu, mendukung, dan bekerja sama dalam belajar maupun menghadapi masalah. Hal ini berkaitan dengan teori Lev Vygotsky yang menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Anak-anak itu mulai belajar melalui kerjasama dengan teman dan bimbingan dari guru. Adegan ketika mereka bersama-sama mengikuti lomba menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya masuk ke perkembangan emosional. Perkembangan emosional terlihat pada tokoh Lintang ketika ia harus kehilangan ayahnya dan akhirnya berhenti sekolah untuk membantu keluarganya. Situasi tersebut memberikan dampak emosional yang besar karena Lintang harus mengorbankan cita-citanya demi kondisi keluarganya. Jika dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu tahap ketika anak ingin menunjukkan kemampuan dan mendapatkan penghargaan ketika anak gagal mendapatkan dukungan atau kesempatan. Maka dari situ dapat muncul rasa rendah diri dan kehilangan harapan. Selanjutnya, motivasi belajar. Walaupun hidup dalam keterbatasan,
Anak-anak dalam film ini tetap memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Mereka rela menempuh perjalanan yang jauh dan belajar dalam kondisi sekolah sederhana demi mendapatkan pendidikan. Hal ini sesuai dengan teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Anak-anak dalam film ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu cara mencapai untuk masa depan yang lebih baik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Selanjutnya, peran guru terhadap perkembangan peserta didik. Jadi, tokoh Bu Muslimah itu menunjukkan bagaimana seorang guru dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Jadi beliau selalu memberikan dukungan, motivasi, dan perhatian kepada siswa, walaupun kondisi sekolah sangat terbatas. Jadi hal ini sesuai dengan teori humanistik dari Carl Rogers yang menjelaskan bahwa seharusnya guru menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Bu Muslimah bukan hanya sekedar mengajar materi pelajaran, tetapi juga menjadi sumber motivasi dan semangat bagi murid-muridnya. Selanjutnya masuk keterkaitan teori perkembangan. Dalam film Laskar Pelangi, terdapat banyak adegan yang berkaitan dengan teori perkembangan peserta didik. Berikut keterkaitan film dengan beberapa teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional yang konkret. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis, memahami hubungan sebab akibat, dan dapat menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman yang nyata. Keterkaitan teori ini terlihat pada adegan lomba cerdas cermat ketika Lintang mampu menjawab pertanyaan dengan cepat dan logis. Hal tersebut menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang berkembang dengan baik. Selain itu, anak-anak dalam film belajar melalui pengalaman langsung di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari, sesuai dengan teori Piaget yang menekankan pentingnya pengalaman nyata dalam perkembangan kognitif anak. Selanjutnya masuk ke teori psikososial Erik Erikson. Menurut Erikson, anak usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak ingin menunjukkan kemampuan dan mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Keterkaitan teori ini terlihat pada tokoh Lintang dan teman-temannya yang selalu berusaha menunjukkan kemampuan mereka di sekolah. Ketika mereka berhasil memenangkan lomba, mereka merasa bangga dan percaya diri. Namun, teori ini juga terlihat saat Lintang harus berhenti sekolah dikarenakan kondisi keluarganya. Situasi tersebut membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat mempengaruhi rasa percaya dirinya. Selanjutnya masuk ke teori sosiokultural Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan, serta bantuan dari orang lain. Dalam film, proses belajar anak-anak tidak hanya berasal dari buku pelajaran, tetapi juga dari interaksi dengan guru dan teman-temannya. Bu Muslimah selalu membimbing dan mendukung murid-muridnya sehingga mereka mampu berkembang bersama. Keterkaitan teori ini pada kerjasama antar siswa saat belajar dan saat mengikuti lomba. Mereka saling membantu dan berdiskusi sehingga kemampuan berpikir mereka berkembang. Selanjutnya masuk ke teori humanistik Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Keterkaitan teori ini terlihat pada kondisi anak-anak dalam film yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, seperti ekonomi dan rasa aman. Walaupun demikian, mereka tetap memiliki semangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Tokoh Mahar juga menunjukkan aktualisasi diri melalui kreativitasnya di bidang seni. Dia mampu menunjukkan bakat dan potensi dirinya, walaupun sekolah mereka memiliki keterbatasan fasilitas. Selanjutnya, masuk ke teori humanistik
Carl Rogers. Menurut Rogers, guru sebaiknya menciptakan lingkungan belajar yang positif, menerima siswa apa adanya, dan membantu mereka berkembang. Keterkaitan teori ini terlihat pada karakter Bu Muslimah yang selalu sabar, mendukung, dan menghargai murid-muridnya. Bu Muslimah tidak pernah merendahkan siswa walaupun mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Sikap guru seperti ini membuat peserta didik merasa nyaman, percaya diri, dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak berkembang melalui pemahaman mengenai benar dan salah. Dalam film ini, anak-anak menunjukkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati guru. Nilai moral juga terlihat ketika mereka tetap berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka hidup dalam keterbatasan, keterkaitan teori ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah dan guru memiliki pengaruh penting dalam membentuk karakter serta moral peserta didik. Selanjutnya masuk ke teori behaviorisme. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh stimulus dan respon dari lingkungan. Dalam film, dukungan dan penghargaan dari guru menjadi stimulus positif yang membuat anak-anak semakin semangat belajar. Sebaliknya, kondisi ekonomi dan lingkungan yang sulit dapat menjadi hambatan bagi perkembangan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan motivasi belajar anak. Dari keterkaitan teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, emosional, lingkungan, keluarga, dan peran guru. Jadi, film Laskar Pelangi ini menggambarkan teori perkembangan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat relevan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pendapat kritis pribadi. Menurut saya, film Laskar Pelangi memberikan kritik yang sangat kuat terhadap kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, terutama mengenai ketidakmerataan fasilitas pendidikan di daerah yang terpencil. Masih banyak anak yang sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi yang besar, tetapi tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak karena kondisi ekonomi dan kurangnya fasilitas yang ada di sekolah. Selain itu, sistem pendidikan terkadang terlalu fokus pada nilai akademik dan kurang memperhatikan kondisi emosional serta kebutuhan peserta didik. Padahal setiap anak memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Film ini juga memperlihatkan bahwa guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, serta pendukung perkembangan anak. Selanjutnya, solusi dan implikasi pendidikan. Menurut saya, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan peserta didik dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan terutama di daerah terpencil agar semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kedua, guru sebaiknya lebih memahami kondisi peserta didik, baik dari sisi emosional, sosial, maupun ekonomi, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada nilai akademik. Ketiga, sekolah perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, bukan hanya kemampuan akademik. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat penting dalam membantu perkembangan peserta didik supaya mereka merasa percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Sebagai kesimpulan, film Laskar Pelangi menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kondisi ekonomi, motivasi belajar, dan peran guru. Film ini juga memperlihatkan bagaimana teori perkembangan seperti teori Piaget, Erikson, Vygotsky, Maslow, dan Rogers dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata peserta didik. Untuk refleksi pribadi, saya belajar bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus didukung dan dihargai. Saya juga menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang memahami, membimbing, dan mendukung perkembangan peserta didik. Jika suatu saat saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang sabar, peduli, dan mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman
bagi semua siswa tanpa membedakan latar belakang mereka. Sekian video presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.